Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin wala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu ba'du. Apa kabar pemirsa dan anak-anakku sekalian? Khususnya siswa-siswi SMA, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berjumpa kembali dalam program Belajar dari Rumah Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Anak-anakku, Ibu akan selalu mengingatkan protokol kesehatan. Yang pertama adalah selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Yang kedua, selalu menggunakan masker ketika bepergian ataupun keluar dari rumah. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan yang keempat, selalu jaga jarak. Anak-anakku, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa sholat 5 waktunya, perbanyak berdoa dan mohon kepada Allah agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, Ibu akan menyampaikan yaitu tentang empati terhadap sesama. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar pada sore hari ini. Berdoanya bersama-sama ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zikni ilman warjukni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, jangan lupa ya, siapkan buku dan alat tulisnya seperti pulpennya, buku tulisnya, dan juga buku penunjang yang anak-anak punya dari sekolah ya, ataupun LKS-nya. Kalau sudah siap semuanya, anak-anak duduk manis, duduk cantik, dengarkan, perhatikan apa yang Ibu sampaikan pada sore hari ini. Oke anak-anak? Ya, sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah siap semuanya, anak-anak perhatikan, dengarkan, dan jangan lupa mencatat hal-hal yang pentingnya saja. Oke, Ibu lanjut ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian empati dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang empati. Ya. Dan yang ketiga, menjelaskan 4 wujud empati dengan tepat. Ya. Nah, di sini ada 4 konsep ya, peta empati itu mudah. Yang pertama adalah melihat ya, anak-anak bisa merasakan, membantu ya. Dan yang kedua adalah dalil nakli ya. Ada firman Allah dan hadis yang menganjurkan kita harus bersikap empati. Ya. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan cinta dari orang lain dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, itu adalah hikmah. Ya. Dan yang keempat adalah contoh. Contoh di sini adalah peka terhadap perasaan orang lain. Ya. Dan yang kedua, berkorban, ya, memilih untuk diri sendiri, ya, memilih untuk diri sendiri, bahkan bisa membahagiakan orang lain. Ya, kemudian kita bisa membayangkan kalau aku seperti dia, ya. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Pengertian empati, ya. Empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain. Empati termasuk akhlak
terpuji. Ya. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Nah, anak-anak, empati ini adalah termasuk akhlak yang sangat mulia, sifat yang sangat terpuji yang dianjurkan oleh kita semua, ya, harus mempunyai sikap empati terhadap sesama. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara laqismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farjukuhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, ya. Jadi maksud ayat ini adalah kalau pada waktu itu datang anak yatim, orang miskin atau kerabat-kerabatmu, ya, berikanlah harta itu sekedarnya dan ucapkanlah perkataan dengan baik. Oke. Nah, di sini ada hadis, ya, tentang sikap empati yang harus dianjurkan. Kita harus selalu apa? Mempunyai sikap empati, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'do. Yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan dan sebagiannya yang lain. Ya. Oke, Ibu lanjut ya. Contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghibur teman yang sedang bersedih. Nah, ya, kalau kita dengarkan, ya, kemudian kita hibur biar teman itu tidak bersedih lagi. Salah satu contoh misalkan, ya, di dalam kelas Abdul itu murung. Kemudian tiba-tiba Iskandar itu mendekati Abdul, ya. Akhirnya Abdul itu bercerita kepada Iskandar sampai mengeluarkan air mata. Tiba-tiba Iskandar itu mengeluarkan uang dari saku, ya, berikan kepada Abdul. Karena apa? Abdul tidak jajan. Temannya yang jajan pada ke kantin, tapi Abdul tidak jajan. Karena apa? Karena tidak punya uang, ya. Kemudian Iskandar itu merasa iba, kasihan kepada Abdul. Setelah diberikan uangnya, kemudian Abdul kemudian jajan menuju ke kantin. Ya, betapa gembiranya, betapa senangnya Iskandar itu bisa memberikan, ya, uang kepada Abdul. Nah, ini adalah salah satu bentuk peduli, perhatian Iskandar kepada teman kita. Ya, itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, menyampaikan rasa bela sungkawa ketika salah satu anggota keluarga teman ada yang meninggal dunia. Alangkah baiknya, ya, kalau ada teman atau keluarga atau tetangga meninggal, ya, kita datang ke rumah, kemudian kita menyampaikan bela sungkawa. Yang ketiga, membantu teman ketika sedang dalam kesulitan. Ya, misalkan anak-anak, ya, menemukan kesulitan dalam belajar. Nah, kemudian kita beritahu. Bukan beritahu jawabannya, ya sayang, ya, tapi menjelaskan cara anak tersebut yang tidak paham. Nah, ini adalah salah satu bentuk peduli teman kita kepada teman juga, ya. Oke, yang keempat, menjenguk teman yang sedang sakit dan membawa bingkisan, ya. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini ada 4 gambar. Ya, coba anak-anak lihat, ya. Anak-anak dengarkan, rasakan dan ikuti semua suara hatimu. Ya. Yang pertama adalah gambar seorang kakak sedang bersama adiknya, yaitu sedang tidur. Ya. Coba anak-anak bayangkan bagaimana rasa empati kita terhadap gambar tersebut.
Dia tidurnya di alas, pakai alas apa? Pakai alas kardus. Ya. Anak-anak boleh misalkan memberikan dengan uang atau makanan ataupun minuman. Itu adalah salah satu bentuk ya peduli kita terhadap teman tersebut, ya, anak tersebut, ya. Dan yang kedua adalah ada gambar seorang ibu yang menggendong apa itu? Kayu demi mencukupi ya, mencari hidup buat keluarganya. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita melihat seorang nenek tersebut? Ya, paling tidak anak-anak ambilkan kayu kemudian diangkat ke punggung nenek tersebut. Sama, itu juga adalah salah satu bentuk peduli kita terhadap seorang kepada nenek tersebut. Nah, yang ketiga ada gambar ya seorang kakek ya itu sedang berjualan alat perabotan. Ya, coba bagaimana sikap kita terhadap kakek tersebut? Ya, empatinya kita bagaimana? Paling tidak anak-anak bisa menyeberangkan jalan kakek. Atau misalkan barang itu ada yang jatuh, anak-anak ambilkan, kemudian berikan kepada kakek. Ya, itu sama aja adalah bentuk empati kita, peduli kita terhadap kakek. Ya. Nah, anak-anak, ada lagi gambar yang keempat nih, ya. Menyeberang ya di tepi sungai. Coba anak-anak bayangkan kalau kita seperti mereka. Betapa sedihnya ya, begitu semangat untuk berangkat sekolah. Ya. Nah, anak-anak bersyukur ya. Anak-anak bersyukur berangkat sekolah, pulang sekolah dijemput orang tua, ya. Apalagi sekarang ada serba online, bisa naik Grab, Gojek dan sebagainya. Tapi anak-anak begitu semangat mau berangkat sekolah. Nah, anak-anak yang sekarang belajar di rumah, anak-anak juga sama harus semangat. Ya, ada tugas maupun tidak ada tugas dari sekolah, tetap anak-anak kerjakan. Jangan sampai anak-anak malas, ya. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada hikmah, ya. Hikmahnya itu tentang empati. Yang pertama adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Keempat, dicintai oleh orang lain. Nah, ya anak-anak, kita akan selalu dicintai oleh orang lain. Kita akan selalu mendapatkan pahala dari Allah kalau kita mempunyai sikap empati terhadap sesama, ya. Saling tolong menolong, saling membantu terhadap sesama, ya. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Ya. Oke? Ya. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menerangkan ya dari tentang pengertiannya, dari hadisnya ataupun firman Allah ataupun hikmahnya dan contohnya, ya. Ibu akan memberikan soal nih, ya. Coba siapa yang bisa menjawab, ya? Apa yang dimaksud dengan empati? Coba siapa yang bisa? Ya, ya betul. Aisyah luar biasa, ya, bisa menjawab pertanyaan Ibu, ya. Artinya kemampuan untuk menyadari sendiri atas perasaan orang lain, ya. Nah, yang kedua, ya, Ibu akan memberikan pertanyaan lagi, ya. Sebutkan ayat Al-Quran tentang empati. Tadi kan Ibu sudah menerangkan berkali-kali ya tentang firman Allah yang menganjurkan kita harus mempunyai sikap empati. Ya, coba apa? Siapa yang tahu? Ya, Iskandar, betul. Ya, itu adalah terdapat pada surat An-Nisa ayat 8. Ya, anak-anak, ya, Ibu berharap mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan ya sikap empati dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan jangan lupa anak-anak, ya, nanti di sini ada link, kalian kerjakan dengan baik, ya. Oke anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.